Selanjutnya kita ikuti bersama laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Anti Geria, Anti Stalin di dunia. Ya, yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Forkompinda, NCTT, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kupang, kemudian ada Bapak PLT Sekda Kota Kupang, serta infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi fokus perhatian utama pemerintah Provinsi NTT. Beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian serius dan tindakan terpadu adalah tingginya prevalensi stunting pada anak-anak, angka kematian ibu dan anak yang masih juga perlu ditekan, beban penyakit tuberkulosis yang cukup tinggi, serta perlunya penguatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 melalui visi pembangunan yaitu Dasar Cita yang menekankan pentingnya pelayanan dasar masyarakat, kolaborasi dan termasuk memperkuat sektor kesehatan. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak. Kemitraan yang kuat antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten kota, berbagai unit pelayanan kesehatan baik puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, lembaga keagamaan, organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta komunitas yang akan memperkuat upaya kolektif dalam mengatasi tantangan kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Komitmen ini kemudian dilegalkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang merupakan landasan formal untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dan terukur dalam rangka percepatan peningkatan layanan kesehatan dan promosi kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. MOU ini secara spesifik bertujuan untuk memayungi berbagai inisiatif dan program yang berfokus pada penanganan stunting secara komprehensif, upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak melalui peningkatan akses dan kualitas layanan maternal dan neonatal, strategi pemberantasan TB yang efektif, serta penguatan program promosi kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang menjadi tujuan daripada kegiatan ini adalah mewujudkan kemitraan strategis antara pemerintah daerah NTT dan lembaga keagamaan, organisasi profesi dan institusi kesehatan dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan, percepatan pembangunan bidang kesehatan, serta promosi kesehatan. Adapun tujuan khususnya adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan layanan kesehatan, percepatan pembangunan bidang kesehatan serta promosi kesehatan, meningkatkan peran lembaga agama, institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi dalam pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan stunting, serta mendorong peran serta aktif lembaga agama, institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para mitra, yaitu pertama, MOU bersama lembaga keagamaan dengan 8 lembaga keagamaan, MOU bersama organisasi profesi bidang kesehatan bersama 21 organisasi profesi bidang kesehatan, MOU bersama institusi pendidikan kesehatan dengan 5 institusi pendidikan, penyampaian sambutan gubernur dan juga pemaparan singkat strategi percepatan penanganan stunting. Adapun peserta yang hadir sebanyak 350 orang yang terdiri dari pimpinan daerah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Forkompinda, pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, lembaga vertikal, lembaga keagamaan,
institusi pendidikan kesehatan, organisasi profesi kesehatan, pimpinan rumah sakit, pemerintah, TNI, Polri, dan swasta, pimpinan media cetak dan elektronik, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Waktu dan tempat, waktu pelaksanaan kegiatan penandatanganan ini Senin 5 Mei 2025 pada pukul 5 sore hari sampai dengan selesai, dan tempat pelaksanaan di Aula Keltari Kupang. Kegiatan ini bersumber dana dari APBD tahun 2025. Kerjasama strategis antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lembaga keagamaan, institusi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan diharapkan menjadi tonggak awal dalam membangun gerakan bersama menuju NTT yang lebih sehat, tangguh, dan bebas stunting, sejalan dengan semangat Dasa Cita, serta dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi untuk menunjukkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur demi tercapainya masyarakat NTT yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian kami sampaikan laporan kegiatan pada sore hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam anti berlian. Tangani stunting, lindungi anak. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Selamat sore buat kita semua. Yang terhormat pimpinan atau anggota DPRD Provinsi yang ada pada hari ini. Siapa Anda? Mungkin masih rapatan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, yang mewakili Pak Dandre pada, terima kasih Ibu dari Dinas Satu ya, yang mewakili dari LSA Ulang Keltari, terima kasih, Wadah Lantana, Irwasda, Wakil Pak Kapolda, dan ini banyak instansi ketika hadir pada hari ini, Kakanwil Hukum, kemudian Kakanwil Imigrasi. Nah ini Kakanwil HAM ini, orang kesehatan, terutama buat pasien. Dan semua instansi vertikal hadir pada hari ini, dari TVRI, RRI, BPJS Kesehatan, dan semua yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Wakil Bupati Kupang, ini anak muda nih, Ibu Arun ya, yang bersama bupatinya itu pokoknya tenggina semua. Sekda Kota Kupang, yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekran Asda Posyandu, Ibu Vera Sadoma, terutama untuk Ibu Vera. Jadi kalau Ibu Vera hadir itu berarti mewakili dua sekaligus, mewakili Ketua PKK dan mewakili suaminya. Yang saya hormati para asisten dan pimpinan rakyat daerah yang hadir, Eselon 2 dan semua Eselon 3 pada hari ini. Secara khusus buat Ibu Kadis Kesehatan, kita dulu buat Ibu Kadis. Para pimpinan BUMN BUMD yang hadir, ada Bang NTT, Pak Kanwil Agama. Tadi waktu pas bilang menjawab Kanwil Agama, saya lihat tidak ada mewakili, masih harus kita pakaiannya. Syukur ada tadi yang mewakili tadi Bu Pendeta. Maksudnya tadi bahaya, kita bisa tadi kekosongan berdoa tuh. Karena tidak ada pemaju tadi. Saya sudah ada pakaian, cuma mungkin yang ditugaskan lagi pergi acara di mana. Kalau insya tadi, baik. Para direktur rumah sakit yang ada pada hari ini, para pimpinan dari organisasi profesi kesehatan, para pimpinan dari kampus-kampus yang ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Kesehatan, ini lengkap semua sudah ada di sini. Para pimpinan agama
yang hadir pada hari ini. Biar kita punya upaya ini terdoakan dan didoakan. Ada Pak Ketua Unit, Pak Pendeta Serpadi, terima kasih yang sudah ajak saya ke Rote kemarin. Saya tahu itu pas ulang tahun ya. Di ulang tahun di Rote saya foto sampai di sana berkata ulang tahun dan di kampung halaman pula. Ini hebatnya Ketua Sinode Unit. Nah, saya tahu saya banding. Kemarin kami ke sana untuk urusan panen padi di Rote. Romo Kris, Fikjan Kusman Kupang, kemudian Ketua Pariwisata Hindu Dharma NTT. Terima kasih. Saya biasa di kota sama Sektor Kesehatan Komang. Kemudian dari paguyuban dari organisasi Buddha, terima kasih. Kemudian dari MUI Pak sudah datang. Lagi sholat ya. Aduh, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat senior kita nih, Pak Muhammad Bongso, Ketua MUI. Terima kasih Pak Muhammad Bongso. Ini seumuran ayah saya dulu. Jadi dulu sama saya punya bapak satu kantor, jadi saya panggilnya kadang bapak, kadang om. Kemudian semua pimpinan Ikatan Profesi Kesehatan, saya ada hari ini puluhan ya, puluhan yang ikut ya, 21 ya, terima kasih. Para insan pers dari TVRI, RRI dan semua yang ada pada hari ini dari berbagai insan pers. Singkatnya semua hadirin undangan yang saya hormati dan banggakan. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita boleh masukkan acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan kesehatan, dan lembaga keagamaan tentang peningkatan pelayanan kesehatan, percepatan pembangunan kesehatan, dan promosi kesehatan untuk percepatan pelayanan stunting di Provinsi NTT. Kita bersyukur karena acara ini kita bisa selenggarakan dalam suasana yang gembira dan penuh persaudaraan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya pikir juga alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak. Salah satu orang yang bekerja keras di belakang layar untuk menghasilkan kesepakatan ini semalam meninggalkan kita semua, Pak Stef Surat, meninggal jam setengah 8 malam. Saya dapat informasi dalam kondisi lagi habis makan sakit kemudian langsung meninggal. Saya pikir alangkah baiknya kita menundukkan kepala mendoakan Pak Stef Surat ini yang untuk beberapa kerja kesehatan di belakang layar yang menyiapkan dokumen yang kemudian menjadi kesalahan bersama adalah Pak Stef Surat. Untuk itu kita doakan sebalik, kita doakan agar jiwanya dapat jalan di surga mengenyam cinta kita mulai. Selesai. Catatan kita semua, saya sudah ingatkan kepada Bu Kadis untuk tolong bikin panduan untuk seluruh kita, baik yang masih sehat maupun yang sudah pensiun, masih sehat masih aktif, agar mengenali potensi-potensi ataupun gejala-gejala yang terjadi harus kita bisa respon segera. Saya tidak tahu ini sakit apa, tapi cepat sekali antara sakit ketika habis makan, bawa ke rumah sakit masih ada denyut sampai rumah sakit meninggal. Kalau demikian mesti kita antisipasi buat kita semua, karena terkadang gara-gara kita kerja mungkin terlalu forsir, ini adalah juga saya punya. Kita mesti harus antisipasi berbagai macam. Hadirin yang saya hormati, stunting adalah masalah serius yang tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tapi juga merampas potensi kecerdasannya, daya tahan tubuhnya, dan juga bahkan masa depannya. Di balik angka stunting yang kita lihat, ada begitu banyak anak NTT yang terancam kehilangan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga stunting dapat menghambat pembentukan generasi emas NTT tahun 2045.
Data menunjukkan provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir masuk dalam provinsi dan prevalensi stunting yang tinggi di Indonesia, bahkan kadang-kadang tertinggi di Indonesia. Ini tentu menjadi cermin tantangan multidimensi dari persoalan gizi yang buruk, keterbatasan pelayanan kesehatan, sanitasi yang belum layak, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola makan dan pola asuh yang sehat. Masalah stunting bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kemanusiaan dan keadilan sosial. Karena itu tidak bisa tidak, kita mesti menangani ini secara bersama-sama. Dibutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas profesi untuk menyelesaikannya, sehingga kesepakatan bersama hari ini menjadi tonggak penting untuk kita bisa memulai kerja bersama tentang penanganan stunting maupun persoalan kesehatan lainnya ke depan dengan lebih kuat lagi. Penandatanganan kesepakatan hari ini bukanlah formalitas belaka, karena sejak awal saya sudah sampaikan pada Bu Kadis bahwa saya diprotes oleh teman-teman dari organisasi profesi kesehatan. Beberapa dokter ketemu saya dan saya ngomong dengan Bu Kadis. Jadi teman-teman dokter ini kepingin agar kita ini setelah membuat kesepakatan itu harus kemudian dilaksanakan di lapangan. Karena mereka mengatakan kita sudah tidak lagi harus buat perjanjian ini, kesepakatan ini, MOU ini, tapi tidak berjalan di lapangan. Dan karena itu Bu Kadis sudah saya minta untuk menyiapkan dengan lebih serius agar ini menjadi lebih konkret ke depan. Sebagai langkah bersama dan memperkuat sinergitas sektor, tentu pelayanan kesehatan dan percepatan pembangunan kesehatan, promosi kesehatan, khususnya penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya di Provinsi NTT dapat kita mulai dengan acara hari ini dengan bergerak bersama dalam 3 langkah besar. Pertama, peningkatan pelayanan kesehatan. Kita perlu bersama memperkuat pelayanan kesehatan primer, memperkuat penanggulangan edukasi gizi di puskesmas, posyandu hingga ke pelosok desa. Apalagi dengan sekarang Kemenkes RI sudah mendorong tentang layanan primer yang lebih paripurna di lapangan. Posyandu itu sekarang kehebatannya itu sudah menyentuh dari anak usia balita sampai pada lansia. Jadi itu tentu membutuhkan kerjasama kita semua. Organisasi program kesehatan yang jumlahnya cukup banyak memiliki peran krusial dalam melindungi masyarakat secara langsung. Apalagi dengan kehadiran juga dengan institusi pendidikan, apalagi dengan tokoh-tokoh agama yang juga ada sampai pada level desa. Ini tentu memperkuat kerja kita untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, percepatan pembangunan kesehatan. Institusi pendidikan kesehatan hadir tidak hanya sebagai penghasil program kesehatan, juga sebagai agen perubahan. Ini diperkuat dengan kebijakan dari Menristek-Dikti, di mana semua kampus itu sekarang didorong untuk bisa melakukan pengabdian masyarakat, karena itu dinilai sebagai seperti pengajar dalam ruang kelas. Dengan pola semacam ini saya pikir kita tenaga kesehatan sekarang mendapatkan banyak sekali tambahan dari kampus yang bisa bantu kita juga di berbagai kerja-kerja kesehatan kita di lapangan ke depan. Kemudian juga kuliah kerja nyata tematik, riset lapangan dan program pengabdian masyarakat dari kampus juga mesti diarahkan untuk mendukung program percepatan eliminasi stunting dan juga program kesehatan lainnya. Sekali lagi saya berterima kasih buat inisiatif dari BKKBN. Ada di sini dari BKKBN. Ini terlupakan, ini mesti ajak mereka. BKKBN salah satu yang harus penting diajak, karena memang BKKBN ini kemarin sudah mengambil inisiatif tugas Presiden Prabowo Subianto. Sekarang BKKBN bersama dengan Kemenkes RI, Kementerian Desa, BGN, dan berbagai juga kementerian lembaga terkait. Sekarang itu mereka menginisiasi untuk kampus juga sekarang mengerahkan kekuatannya untuk juga masuk di berbagai program kesehatan. Kita tepuk tangan buat teman-teman dari kampus, para rektor. Terima kasih para rektor, direktur dan berbagai kampus yang sudah datang pada hari ini untuk memastikan bahwa kampus yang mendukung kita semua. Promosi kesehatan dan perubahan perilaku. Lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku umat atau jemaat melalui ceramah, khotbah, pengajaran keagamaan adalah sangat efektif menyampaikan pesan hidup sehat dan gizi seimbang. Pesan-pesan moral dikemas dengan nilai spiritual akan lebih membekas dalam kehidupan masyarakat. Juga saat ini seluruh agama sekarang mempersiapkan semua yang mau menikah itu sekarang mendapatkan juga pendampingan dari lembaga-lembaga agama untuk bisa membangun keluarga yang baik dan
bisa menjadi keluarga yang bebas dari stunting dan mempersiapkan kehidupan ke depan dengan baik. Jadi saya berterima kasih sekali dan tepuk tangan buat para tokoh-tokoh agama yang sudah hari ini berkenan hadir, karena nantinya juga dengan kekuatan tokoh-tokoh agama ini bisa mempercepat juga penanganan stunting melalui berbagai program di tengah masyarakat melalui agamanya masing-masing. Di belakang saya lihat ada juga Badan POM ya. Nah, di Badan POM juga hadir. Jangan lupa Badan POM nanti juga bantu untuk menghasilkan produk-produk yang betul-betul bisa untuk menangani stunting maupun masalah kesehatan di NTT yang berasal dari keanekaragaman yang ada di NTT. Apalagi sampai saat ada Romo Enos sudah tulisasi berkat biar tetap dan POM kerja bagus. Untuk itu melalui momentum hari ini harapannya adalah pertama, jangan biarkan agar MOU ini berhenti di atas kertas. Jadi nanti Bu Kadis dipastikan bahwa komitmen ini ada langkah-langkah produk nyata dan programasi yang nyata dilakukan. Tentu kita akan berbagi beban dan tanggung jawab. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu dikerjakan ke depan secara bersama, nanti kita bisa melibatkan juga sektor-sektor yang untuk mendukung. Ini Bank NTT ada sendiri, ada bank lain ada sendiri. Bank NTT sendiri. Nanti besok kita himbara, kita bisa minta masuk swasta maupun juga seluruh yang bisa juga membantu agar program ini bisa kita kerjakan dengan konkret di lapangan. Jadi sekali lagi nanti disiapkan program dan aksi nyata yang konkret, parameter terukur. Kemarin saya sudah bilang sama Bu Kadis, kalau kita sudah nanti memproduksi atau melatih lebih dari 10.000 atau 12.000 ya kader posyandu, langsung dicek dia di posyandu mana, bikin angka terukur berapa stunting yang turun di situ. Nanti kita bersama-sama dengan tenaga kesehatan, OPD, dengan profesi kesehatan, kampus, dan juga nanti dari TNI Polri yang ada di situ, plus dengan tokoh-tokoh kami. Jadi kita bisa ukur nanti di setiap posyandu itu berapa yang turun angka stunting di tempat tersebut. Kemudian juga bentuk tim kerja lintas institusi yang memetakan peran dan wilayah intervensi masing-masing. Jadi setelah kita bikin di atas nanti selesai, tolong diurus ke level bawah sehingga di level posyandu pun juga itu ada kerjasama yang dibangun antar berbagai institusi seperti yang kita ada hari ini. Kemudian juga gunakan data untuk menyasar wilayah yang paling membutuhkan. Prioritaskan desa-desa dengan prevalensi tertinggi. Nanti kami para kepala daerah, wakil bupati ada di sini juga, kita akan bersama-sama memetakan nanti prevalensi stunting tertinggi di mana kita hajar dulu di situ. Kita tuntaskan dulu yang tinggi-tinggi ini dulu, itu menjadi catatan bahwa kalau kita bisa tekan yang tinggi ini, mudah-mudahan yang lebih rendah lagi bisa kita selesaikan. Kemudian libatkan masyarakat sebagai subjek bukan objek, sehingga kita boleh melakukan edukasi dan libatkan mereka dalam berbagai langkah perubahan. Saya waktu keliling se-NTT saya sudah dorong agar seperti kita bikin kayak Jumantik dan untuk penyakit TB. Jumantik itu kan kita punya satu orang di setiap rumah untuk memastikan jentik mati. Jadi ada satu orang yang kita pilih setiap rumah itu ada yang mengurus agar mati si jentik ini. Atau juga kalau kita urusnya TB ini kita punya namanya PMO, benar ya? Pengawas minum obat ya. Jadi satu orang itu ada satu PMO kan? Nah, nanti stunting ini kita mesti main dengan pola yang berubah lagi. Setiap rumah itu masih ada semacam yang Jumantik atau PMO ini. Entah itu bisa suami, mertua atau siapa saja yang memang dikasih tugas untuk mengecek kehidupan dari ibu hamil menyusui dan anak ini sepanjang hari. Nah, itu dilaporkan juga dari itu bisa diintervensi. Jadi kita tidak lagi menangani dari luar rumah tapi dalam rumah saja. Dicek dan kehidupan kesehatan, jangan sampai kita kasih makanan yang bergizi, jangan sampai yang makan suaminya. Karena banyak kejadian itu. Saya kan juga Komisi 9. Saya suka bagi-bagi bantuan untuk stunting itu, dan saya temukan kasih biskuit yang bergizi ini yang makan itu suami, Pak. Jadi suaminya itu bangun pagi, kopi, rokok, ini apa, biskuit. Datang tamu dengan kasih biskuit. Soalnya kita bilang kemarin itu cerita apa, biskuitnya habis itu apa? Layani tamu. Yang kita tanya dari istri, tak lupa, saya susah Pak. Daripada saya kena papok pada suami, saya kasih dia makan. Nah ini kan juga soal. Jadi maksud saya hal begini itu sederhana tapi kejadian di lapangan. Nah kenapa kita mesti perlu kayak Jumantik atau kayak ini biar memastikan apakah yang kita kasih itu dimakan betul nggak sama si ibu ini.
Jadi kita menangani sekarang pakai pola, kalau di sepak bola itu namanya man to man marking, jadi jaga satu-satu. Nah itu kalau kita beri pola itu biar nanti posyandu kemudian masuk lagi yang lebih tinggi lagi sekarang. Setiap rumah satu orang kita kasih untuk memastikan bahwa yang kita berikan ini betul-betul mereka laksanakan di keseharian mereka. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ini kita jaga dengan baik. Dan tentu apabila kita gagal ini, kita semua ada di ruangan ini juga terutama kami ini, gubernur, wakil gubernur, para petinggi-petinggi OPD, para pejabat-pejabat ini, termasuk juga ibu wakil bupati yang walaupun satu ibu wakil bupati baru dan akan menikah karena belum menikah, masih sendiri, masih single. Tapi nanti kita semua ini kalau kita gagal itu kita nanti ditanya di akhirat. Termasuk juga para rektor ini. Contoh-contoh agama yang kita ganggu, karena mereka seperti kita soal akhirat. Tapi maksudnya biar kita ini ketika ditanya di atas nanti ketika kita mati ini, kita sudah mencoba melakukan semampu kita agar yang menjadi kita bertanggung jawab bisa kita kerjakan dengan baik. Sehingga dalam pertemuan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua pihak yang sudah terlibat dalam program ini. Dan saya percaya bahwa kalau ini kita kerjakan dengan hati yang besar, dengan cinta yang tulus untuk melayani anak-anak NTT ini dengan baik, ibu-ibu hamil menyusui dan juga berbagai orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Semoga angka stunting ini bisa kita tekan dengan baik di NTT. Kalau sekarang ini kan 37% lebih itu angka SKI. Karena kita masih permasalahan lagi dengan angka yang by Anda saya PPBGN. Tapi udah kita lupakan soal menyangkut metode perhitungan. Kita pakai saja yang paling tinggi itu sebagai cambuk buat kita. Tapi kemudian kita masih mengerjakan dengan sungguh agar angka ini bisa kita tekan dengan baik sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk mengurus masa depan NTT ini dengan baik. Ini saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi nanti habis ini kalau boleh kami sudah nanti mendapatkan undangan itu sudah ada langkah-langkah yang lebih praktis lagi ke bawah. Nanti di level kabupaten, di level kecamatan, di level desa ataupun posyandu, ada langkah-langkah yang sudah bisa dilakukan bagian dari kerjasama ini, yang betul-betul kita mulai dari sekali lagi dari tempat-tempat yang mungkin tinggi tadi. Saya kalau bicara dengan ini di pusat itu soal saya bilang kita ketemu pertama itu TTS dulu. Yang ini tidak ada urusan dengan urusan. Saya soalnya bilang karena saya suka diganggu. Pak Mel, mulai dari daerah-daerah yang dulu kasih dukungan buat Pak Mel, itu nggak urusan. Pokoknya urusan politik kita tutup. Urusan stunting itu urusan kemanusiaan. Kita start dari yang paling jelek di mana TTS dulu. Kabupaten Kupang, TTU, SDD, Manggarai Timur, nah begitu lah. Daerah-daerah yang pada politik kita masih eksekusi duluan. Biar nanti kalau dia berhasil juga itu menjadi catatan bagi yang lain. Sekali lagi ini saja bisa kami sampaikan dan terima kasih buat semua yang sudah hadir hari ini. Kami berharap agar komitmen bersama ini bisa kita turunkan sampai level yang lebih praktis di lapangan dan semoga terutama bagi teman-teman organisasi kesehatan ini bisa menjadi bagian dari tanggung jawab sosial profesi. Nah ini kita tidak digaji di sini ya. Jadi ini tanggung jawab sosial profesi. Pak Dirut Benboy, Dr. Anas, pokoknya rujukan terakhir kita di Benboy ya. Jadi dia bertingkat nanti. Terakhir baru kita eksekusi terakhir di Benboy untuk berbagai penyakit yang berbahaya. Tapi khusus soal stunting nanti kita akan kerjakan yang pada level posyandu. Ini saja bisa kami sampaikan. Semoga niat baik kita ini diberkati Tuhan dan semoga langkah-langkah konkret bisa kita kerjakan dengan baik. Salve, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam satu kita semua dan saya kembali ke MC. Selamat sore. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan naskah kesepakatan bersama oleh petugas. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Keuskupan Agung Kupang, Sinode Gereja Masehi Injili Timur, Ketua Gereja
Masehi Advent hari ke-7, Badan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja Bethel Indonesia, Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang promosi kesehatan dalam rangka percepatan penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur bersama lembaga keagamaan. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 1. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Wilayah NTT, 2. Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang NTT, 3. Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia Cabang NTT, 4. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5. Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6. Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 8. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11. Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 12. Ikatan Fisioterapi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13. Ikatan Penata Anestesi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 14. Ikatan Profesi Optometris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 15. Perhimpunan Radiografer Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 16. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 17. Ikatan Teknisi Elektromedik Indonesia Nusa Tenggara Timur, 18. Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 19. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 20. Perhimpunan Profesional Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 21. Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, 22. Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang peningkatan layanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, 2. Universitas Citra Bangsa, 3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang, 4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara tentang percepatan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon perkenan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan untuk menuju ke meja penandatanganan. Sekali lagi kepada para ketua lembaga agama, institusi pendidikan kesehatan organisasi provinsi kesehatan, mohon lebih merapat lagi ke tengah atau dekat meja penandatanganan untuk menyaksikan penandatanganan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Terima kasih kami berikan tepuk tangan yang meriah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah melakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lembaga agama, institusi pendidikan kesehatan juga organisasi profesi kesehatan. PT Direktur Utama Bank ITT Menijin. Terima kasih Bapak bersama selesai Gubernur Nusa Tenggara Timur.